Muhammad Khalil ada? Yusri? Sudah masuk Yusri ya? Hadir Pak, hadir. Nur Asis? Hadir Pak ya. Muslimah Tupaika? Nadia? Hadir. Nur Halifah? Hadir Pak. Nasrullah? Nurul Arifka? Rosita? Dah. Hadir Pak Rasina. Sulal? Effendi? Sarlina? Sri Wayuni? Sri Wayuni ada tadi kah? Siti Amalia, Ramawati, Syarifah, Triko Maria, Riko Maring. Umar, Hadir. Umar, Yuni, Dwi Saruni, Farudin, Hadir Yuni Pak. Putri, Saruni ada? Pak. Putri, Satriani, Rina, Abdul Aziz, Yudi, Baiti ada ya? Rima, ada Hadir Rimawati. Pak. Kemudian Muhammad Rafli Akbar. Hadir Pak, hadir. Oke, baik. Abdul Aziz. Abdul Aziz hadir. Narita hadir Pak. Siapa? Narita Sari Pak. Syarifah. Ini kah? Narita Sari Pak. Nomor berapa itu? Di atas Pak. Adi Narita Sari. Nomor 7 Pak. Oh. Oke, baik. Saudara sekalian, kita tangguhkan dulu absennya. Nanti kalau masih ada waktu kita ulang kembali. Ya, materi perkuliahan kita pada malam hari ini, bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah. Namun sebelumnya kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali bertemu walaupun agak terlambat karena internetnya di sini tadi gangguan ya. No responding terus. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini dapat diterima baik oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Tak lupa kita menyampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, nabi teladan kita dalam setiap aktivitas kehidupan. Semoga dengan salawat yang senantiasa kita sampaikan ke beliau dapat menjadi syafaat kelak di kemudian hari. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas mengenai bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah. Namun kalau kita berbicara mengenai sarana berpikir ilmiah, bukan hanya bahasa. Di situ ada matematika, di situ ada logika, kemudian di situ ada statistik. Namun pada malam hari ini kita akan insya Allah membahas mengenai bahasa.
Namun sebelum lebih jauh menjelaskan itu, kita kembali ke kaidah umum dulu yang mengatakan bahwa berpikir merupakan akses bagi pengembangan potensi diri intelektualitas manusia. Tanpa berpikir, hidup manusia jauh lebih rendah daripada kehidupan makhluk selainnya. Namun dengan berpikir, manusia mampu menata hidup dan melahirkan peradaban yang lebih maju dan modern. Nah, oleh karena itu, banyak-banyaklah berpikir kita. Namun, berpikir yang membawa pada kebenaran atau berpikir itu membawa pada ditemukannya pengetahuan-pengetahuan yang baru. Nah, saudara-saudara sekalian, bahasa merupakan suatu sistem lambang bunyi yang arbitrer atau yang artinya menengahi, perantaraan, yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Bahasa juga dapat berarti percakapan atau perkataan yang baik. Bahasa berkenaan juga dengan tingkah laku yang baik, sopan santun dalam kaitannya dengan perbuatan. Nah, itu merupakan bahasa, ya, berkaitan semua dengan bahasa. Saudara-saudara sekalian, untuk sementara kita dapat berasumsi bahwa mengenai bahasa ini, bahwa setiap orang dalam berbicara tentu orang itu dianggap mempergunakan bahasanya sendiri. Pembicaraan itu sebenarnya jika dirunut lebih jauh, hal itu merupakan suatu sistem keilmuan yang dalam arti tertentu. Yang pertama, dapat dipandang sebagai bentuk bahasa. Dan yang kedua, dalam penyelidikan ilmiah dapat dipandang sebagai bentuk penyusunan bahasa juga. Bagaimanapun juga, alat terpokok dari semua kegiatan kefilsafatan atau keilmuan ialah bahasa. Tanpa bahasa, kita tidak akan dapat memahamkan suatu konsep tertentu mengenai objek tertentu, bukan? Fakta tetap menunjukkan bahwa ungkapan pikiran dan hasil-hasil penyelidikan kefilsafatan dalam kaitan ini, filsafat ilmu, tidak dapat dilakukan tanpa bantuan bahasa. Makna, dalam kaitan ini, makna berbicara tentang bahasa dengan berbicara di dalam bahasa. Ini kita paham dulu, makna berbicara tentang bahasa dengan berbicara di dalam bahasa itu mempunyai perbedaan. Nah, memahami tersebut dapat diumpamakan. Misalnya, yang pertama, berbicara tentang air dengan berbicara di dalam air. Nah, ini berbeda. Sama juga tadi di atas, berbicara tentang bahasa dan berbicara di dalam bahasa. Nah, contoh, air pelepas dahaga. Air merupakan zat cair. Nah, dua kalimat ini merupakan bahasa yang kita gunakan yang menjelaskan tentang berbicara tentang air. Namun berbeda jika kita sedang menyelam lalu berbicara di dalam air yang diselami itu, bukan? Itu pasti berbeda, ada perbedaan. Nah, ini mudah-mudahan bisa dipahami, berbicara tentang bahasa dengan berbicara di dalam bahasa sebagai suatu ungkapan yang mengandung makna. Suatu kalimat tertentu merupakan kalimat mengenai dirinya sendiri. Misalnya kalimat itu mempunyai 5 perkataan. Kalimat pernyataan yang nyata, yang rasional, merupakan pernyataan yang mengandung makna dan benar pula. Pernyataan apakah kalimat itu mengandung makna merupakan pernyataan tentang bahasa.
Dan jawaban atas pernyataan itu haruslah dalam kerangka suatu sistem kefilsafatan. Inilah ciri yang menonjol dalam suatu kefilsafatan atau dalam sistem kefilsafatan. Makna berbicara di dalam bahasa tentu yang dapat dipahami adalah menguraikan tentang seluk-beluk bahasa itu, huruf demi huruf, kata demi kata yang disusun sedemikian rupa sehingga nantinya mengandung makna yang dapat dipahami. Nah, itu sekelumit tentang berbicara tentang bahasa. Ya, berbicara tentang bahasa. Sekarang hakikat bahasa. Nah, kita percepat karena waktu kita tidak banyak. Bahasa tersusun dari perangkat-perangkat tanda yang digabungkan dengan mempergunakan cara-cara tertentu. Ada tanda-tanda yang terdiri dari satu demi satu yang disebut huruf atau abjad. Bila huruf-huruf ini digabungkan dengan cara-cara tertentu, maka menimbulkan apa yang dinamakan kata-kata atau yang disebut dengan istilah dasar bahasa. Misalnya kita menjumpai huruf A, C, dan T atau yang lain. Masing-masing huruf tersebut disusun dengan cara tertentu, maka akan dijumpai kata cat. Kata cat dalam bahasa Indonesia, bukan bahasa lain, karena yang kita gunakan adalah bahasa Indonesia. Perkataan-perkataan dalam penyelidikan kefilsafatan merupakan perkataan-perkataan bahasa tertentu yang telah memperoleh makna khusus. Bahasa penyelidikan kefilsafatan khususnya yang penting ialah hendaknya kita jangan merasa sudah puas dalam hal makna yang dikandung oleh suatu istilah-istilah yang mungkin kita ungkap. Jangan juga kita beranggapan telah mengetahui sepenuhnya makna yang dikandung oleh suatu istilah. Bahkan sebaliknya, justru kita harus selalu siap beranggapan bahwa kita belum mengetahui makna apapun. Kata-kata atau istilah-istilah merupakan simbol. Ini berarti perkataan-perkataan atau istilah-istilah merupakan tanda-tanda yang sudah terbiasa dipakai untuk menunjukkan suatu yang terdapat di dalam perkataan atau istilah itu sendiri. Ini juga dapat berarti mewakili barang-barang atau mungkin mewakili gagasan-gagasan. Dengan begitu, setiap perkataan mempunyai 3 macam segi. Yang pertama, setiap kita mengucapkan kata-kata, di dalamnya ada 3 macam, yaitu yang pertama tanda itu sendiri. Tanda. Kemudian yang kedua, sesuatu yang ditunjukkan. Kemudian yang ketiga, subjek yang memakai perkataan itu. Misalnya tadi, ya saya ulang supaya lebih jelas, tanda itu bisa berupa kata atau berupa huruf atau tanda yang lain. Nah, kemudian sesuatu yang ditunjukkan, misalnya suatu benda, kita menjelaskan suatu benda. Misalnya batu, huruf yang ada di dalam kata batu itu merupakan tanda. Nah, pada saat kita menjelaskan bahwa sebuah batu terdiri dari ini itu, nah itu merupakan suatu yang ditunjukkan. Atau kita memberi pengertian mengenai tanda yang kita sebut tadi. Kemudian subjek yang memakai perkataan itu, ya misalnya ada orang yang menyebut tanda tadi, kemudian menunjukkan sesuatu atas tanda itu. Nah, masalah tanda apakah yang dipakai dalam kajian kefilsafatan ilmu, tentu hal itu seringkali dipergunakan sejauh menyangkut maknanya. Barang sesuatu yang ditunjukkan oleh suatu benda atau perkataan dinamakan titik acuan atau yang disebut dengan referensi atau makna objek. Aspek lain dari sebuah perkataan adalah hubungannya dengan pikiran seseorang. Dalam artian bahwa pikiran bisa berfungsi dengan baik bila mana didasari oleh sebuah acuan untuk mengungkap gagasan-gagasan emosi dalam jiwa seseorang misalnya. Kata-kata yang digunakan dalam penyelidikan kefilsafatan diupayakan sedapat mungkin mengandung makna secara semantik. Ini secara semantik dalam arti ya tadi ungkapan yang mengandung makna, arti dari semantik itu.
Meskipun para filosof tertentu menganggap bahwa perkataan-perkataan itu hanya bersifat mengungkapkan perasaan dan oleh karenanya secara pragmatis mengandung makna walaupun secara semantik tidak mengandung makna apapun. Apabila kata-kata dipersatukan sesuai dengan aturan sintaksis atau dalam artian tata bahasa, suatu bahasa, maka terjadilah kalimat. Misalnya, kita ambil kata-kata di sini, reality, matter, is, of, compose, and mind. Akan diperoleh kalimat dalam bentuk pernyataan. Reality is composed of matter and mind. Yang artinya atau yang dapat dipahami bahwa realitas terdiri dari materi dan roh. Di antara kalimat-kalimat dalam suatu bahasa ada kalimat yang disebut dengan kalimat berita yang menyatakan bahwa suatu keadaan itulah yang merupakan halnya. Misalnya, yang ada itu bersifat tunggal. Kalimat tersebut menyatakan dirinya atau menyatakan ketunggalan yang ada dalam dirinya sendiri. Nah, ada 4 cara yang dapat digunakan untuk menyatakan sebuah pernyataan. Yang pertama, pernyataan itu dipergunakan untuk apa? Kemudian yang kedua, apakah makna pernyataan itu? Kemudian yang ketiga, apakah pernyataan itu benar ataukah sesat? Kemudian yang keempat, apakah sintaksis pernyataan itu? Nah, pernyataan dapat dipergunakan untuk sejumlah tujuan. Pernyataan-pernyataan dapat memuat atau memberitahukan pengetahuan. Misalnya, dunia terdiri dari sederetan objek di dalam ruang dan waktu. Atau Tuhan bersifat pengampun. Nah, sebuah pernyataan dapat dipergunakan untuk memuat pengetahuan, walaupun setelah dianalisa hasilnya tidak demikian. Pernyataan kalimat digunakan untuk memuat pengetahuan, karenanya perlu dinyatakan. Yang pertama, apakah makna pernyataan itu? Kemudian yang kedua, apakah pernyataan itu benar atau malah sesat? Nah, pernyataan dapat pula berbentuk muatan dorongan untuk melakukan sesuatu dan mengarahkan orang lain. Ada pula pernyataan yang dipakai hanya sebagai ungkapan puitis. Misalnya, cintaku bersifat abadi untuknya, atau untuk dia, atau untuk Anda, atau untukmu. Ya, tinggal kalian sendiri yang melengkapi bahasanya. Ini contoh saja, ya, contoh ungkapan puitis. Juga ada ungkapan yang menyatakan tentang apa yang disukai dan ungkapan basa-basi belaka. Misalnya, saya ingin agar manusia seluruhnya percaya akan adanya Tuhan, dan seterusnya. Bahasa yang dipakai dalam uraian keilmuan terdiri dari seperangkat istilah dan seperangkat pernyataan yang dibentuk dari istilah-istilah tadi, ditambah dengan istilah-istilah lain. Sebuah bahasa yang lengkap terdiri dari seperangkat istilah dan 3 perangkat aturan lainnya. Aturan semantik. Aturan ini menerangkan hubungan antara ungkapan-ungkapan bahasa dengan hal-hal yang ditunjukkan, yang dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu aturan pembentukan. Aturan ini menerangkan bila manakah seperangkat tanda menunjukkan sebuah pernyataan. Aturan yang kedua, aturan-aturan melukiskan apakah yang ditunjukkan oleh macam-macam tanda itu. Misalnya kata benda menunjukkan orang, tempat atau barang. Sebutan yang menunjukkan ciri-ciri. Yang ketiga, aturan-aturan yang melukiskan bila manakah sebuah pernyataan mengandung kebenaran. Dalam arti kata, kapankah perkataan itu mengandung kebenaran. Kemudian aturan ini memberikan batasan atau pengertian mengenai kebenaran. Aturan yang kedua bersifat pragmatis. Tadi bersifat semantik, yang sekarang bersifat pragmatis. Aturan ini menerangkan latar belakang istilah yang bersifat kejiwaan, emosional, geografis. Misalnya, nama Tuhan senantiasa dipakai dengan perasaan hormat. Aturan ketiga bersifat sintaksis, yaitu aturan tata bahasa.
atau aturan ini menerangkan cara-cara menyimpulkan ungkapan-ungkapan. Nah, berikut merupakan seperangkat atau perangkat-perangkat istilah yang dipakai dalam bahasa Indonesia. Nah, kita gunakan bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Indonesia, bahasa yang benar itu tentu mengandung yang pertama subjek, predikat, objek. Nah, subjek, predikat, objek. Kemudian subjek, predikat, objek di dalam penyusunnya tentu didasari dengan kata-kata. Nah, kata-kata tentu ada kata dasar, ada kata sifat, ada kata apalagi kata benda. Nah, kemudian untuk melengkapi bahasa tersebut tentu menggunakan awalan dan akhiran. Nah, di sini kita awalannya terdiri dari berterdi mapaka sememper elemer. Kemudian akhirannya terdiri dari an ikan ku nyalah takapun manwan. Nah, kalau kita gandeng berterdi mapaka sememper elemer an ikan ku nyalah takapun manwan. Ini kalau bisa dihafal-hafal lah. Nah, sekarang saudara-saudara sekalian, jadikan kalimat yang mengandung makna dengan menggunakan kata benda, kata sifat, kata kerja sebagaimana berikut ini. Kita lihat, misalnya kata pergi dan cantik. Kita lihat di sini ungkapannya seperti apa. Kepergiannya menyisakan duka. Kepergiannya membawa duka. Kepergiannya disertai duka. Itu berkenaan dengan kata pergi yang ditambahkan dengan imbuhan awalan dan akhiran. Kemudian kita lanjut ke kata cantik. Dia bermaksud mempercantik diri. Kecantikannya tidak memiliki aura. Dia terpikat karena kecantikannya. Nah, saudara-saudara sekalian, demikian penjelasan mengenai bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah. Bahasa tentu merupakan sentral pengembangan ilmu. Merupakan tanpa bahasa kita tidak bisa menjelaskan sesuatu mengenai sesuatu. Nah, oleh karena itu tadi kita sudah memberikan contoh bagaimana memberikan ungkapan tentang bahasa itu dari kata cantik dan kata pergi. Mungkin ada yang bisa menjelaskan apa makna ungkapan dari kata pergi dan cantik sebagaimana yang kita sudah sampaikan tadi. Monggo, silakan. Kepergiannya menyisakan duka. Kepergiannya membawa duka. Apakah dua kalimat tersebut ada perbedaan atau sama saja? Oke, ada tanggapan? Bisa diulang tadi Pak, macet. Ya? Tadi soalnya Bapak. Kenapa minta diulang? Halo? Mana tadi? Rosita. Pertanyaannya Bapak tadi. Tadi Ya, terputus tadi Pak. Bapak. Tadi begini. Ungkapannya begini ya tentang pergi. Kepergiannya menyisahkan duka. Kemudian kalimat yang kedua, kepergiannya membawa duka. Apakah kedua kalimat tersebut mengandung persamaan atau sama saja atau mengandung makna lain? Beda. Kalau menyisakan kan berarti kalau dia menyisakan berarti ada atau tidak adanya. Misalnya orang ini pergi, dia pas pergi ini dia masih ada sisanya, masih ada bekasnya gitu, nampak dukanya masih ada. Tapi kalau kepergiannya membawa duka berarti
apa namanya, mendatangkan juga untuk si yang ditinggalkan, begitu Bapak. Oke. Kebahagiaan Oke, oke, oke. Jadi ada yang lain? Oke, silakan. Trikoma. Mana tadi? Ya. Menurut saya sama-sama, ya Pak, menurut saya menyisakan dan membawa sama-sama berasa lukanya. Jadi, Oke, kalau sama ya, menyisakan dengan membawa. Menurut Trikoma, menyisakan sama ya. Oke. Iya Pak, karena sama-sama merasakan luka. Oke, lukanya itu sama. Perbedaannya kalau menyisakan berarti sesuatu yang tertinggal. Ada yang ditinggal di belakang setelah dia pergi. Tetapi kalau membawa duka artinya dukanya itu beserta dengannya pergi. Paham maksudnya? Oke, paham maksudnya. Kalau menyisahkan duka berarti ada yang tertinggal di belakangnya setelah dia pergi. Kemudian kalau membawa duka berarti bersama-sama dukanya itu pergi bersama dia. Artinya duka itu tidak bebas dari dirinya. Nah, ini hanya bahasa atau ungkapan sederhana dan cara kita begitulah demi mencari suatu pengetahuan, ya, mengungkap suatu pengetahuan. Nah, kalau misalnya kita gunakan terus demikian, berarti itu dalam konteks belajar namanya. Belajar dalam arti berpikir menggunakan dalam kayu konteks ini dalam bahasa. Mungkin ada yang lain atau ada tanggapan lain? Silakan. Baik, kalau tidak demikian, tidak ada lagi, maka saya kira itu ya yang menjadi ulasan kita pada malam hari ini. Dan jangan lupa yang awalan akhiran tadi itu bisa bisa dilestarikan ya kepada anak-anak yang diajarkan nanti, supaya itu bahasa tetap melekat dalam diri kita masing-masing, terutama jalan untuk mencintai Indonesia. Ya. Demikian untuk perkuliahan kita. Namun sebelumnya kita kembali ke absen dulu. Aduh. Oke, yang belum tadi disebut namanya siapa? Ahmad Sodik, Pak. Ahmad Sidik, Abraham nomor 3, Pak. Oh, sudah tadi disebut ya. Oke, yang lain? Umar, Pak. Umar. Mana Umar tadi? Ini sudah tadi Umar mana? Siapa lagi? Siapa? Abdul Aziz, kemudian Muhammad Rapli Alif Akbar. Hadir. Rina. Sri Wahyuni, Pak. Nomor berapa itu? Nomor 28. Kayaknya hadir sudah itu, Bos. Aslinda, Pak. Aslinda nomor 9. Nomor? Ya, itu, Pak. Amalia, Pak. Nomor 9. Siapa lagi? Lutfiana, Pak, nomor 13. 13. Oke, siapa lagi? Langsung nomornya saja. Nomor 29. Nomor 29 sudah. 17. 17, Pak. Ya. 29, Pak. 17, 29. 29. Oke, siapa lagi? Bapak Muhammad Rafli Akbar itu hadir. Hadir. Rafli Akbar hadir. Ya, Muhammad Rafli Hadir. Karena Hadir ya? ya hadir. Enggak hadir. Pak, nomor 37. 37. Oke. Sadrani. Siapa lagi? Pak Muhammad Rafli Akbar itu loh, Pak. Hadir. Ya, hadir. Hadir.
bisa gitu Pak. Oke. Iya, paling bawah. Oke, siapa lagi? Nah, kalau sudah tidak menyaut lagi berarti sudah selesai ya. Baik, saudara-saudara sekalian, demikian pertemuan kita pada malam hari ini dan saya mengucapkan mohon maaf atas tadi agak terlambat karena terus terang net di sini itu tadi no responding baik WA-nya, Zoom-nya, kemudian buka netnya agak lama. Namun tetap kita berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Demikian saudara-saudara sekalian, tentu pertemuan kita ini ada banyak kekurangan, namun pun itulah yang bisa kita sampaikan dan seperti itulah kemampuan untuk menyampaikan bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah. Tentu pengembangannya kembali kepada saudara-saudari semua, tidak hanya apa yang kita sampaikan di materi perkuliahan ini, karena itu sangat terbatas konsepnya. Oleh karena itu tambahlah dengan referensi-referensi yang lain. Demikian, atas segala kekurangan mohon maaf dan atas segala perhatian saya ucapkan terima kasih. Semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.